Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Jess, will you marry me? Setelah sebelumnya dilamar, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe akhirnya melakukan sesi foto pranikah. Bukan hanya sesi foto, keduanya juga melakukan sesi video. Semburat kebahagiaan begitu kental terlihat di wajah keduanya. Ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jedar menjelaskan jika dirinya sudah mantap bakal dinikahi Vincent. Soal lamaran kamu gimana nih Kak? Kira ada lagi lamaran? Ya bahagia lah, bersyukur. Kak, soal prewed gimana nih Kak rencananya Kak? Udah priwet. Ada rencana prewed lagi? Enggak ada. Rencana menikah di mana Kak? Masih persiapan. Masih persiapan udah berapa persen gitu? Belum, nanti deh kalau udah aku pasti share. Jedar sama sekali tak trauma dengan masa lalunya. Ia mantap melabuhkan hatinya kepada Vincent. Bahkan di salah satu foto priwetnya, Jedar menulis jika dirinya berjanji ini untuk terakhir kalinya. Dan yang membuatnya tambah bahagia adalah ia telah resmi mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Lantas, apa yang membuat Jedar yakin jika Vincent adalah pelabuhan cinta terakhirnya? Orangnya ya selain baik, dia juga tegas, apa adanya, bertanggung jawab. Kira dapat restu juga nggak Kak? Dapet dong. Seneng banget, bersyukur. Kak, kedekatan dengan El gimana sih? Deket, baik, saling sayang, saling membutuhkan, saling nyariin gitu. Sekarang di Bali berduaan sama El juga nggak sendiri, kangen katanya. Iya, aku juga kangen. Tapi aman-aman aja nih sama El. Ya aman-aman aja, baik-baik aja. Berbekal restu dari kedua orang tua itulah Jedar akhirnya melangkah menuju altar pernikahan. Lantas benarkah saat masih menjalin kasih dengan Richard Kyle hingga kandas di tengah jalan, Jedar tak mendapatkan restu dari kedua orang tua? Belum Kak, nanti kalau udah pasti kita belum share. pasti di Bali. Di tengah kebahagiaan Jedar, ada komedian senior Komar yang masih terus menjalani rawat jalan yakni kemoterapi untuk kanker usus yang dideritanya. Di kesempatan itu, tim kami berhasil mengabadikan momen saat personil 4 sekawan itu menjalani kemo untuk kedua kalinya ditemani oleh sang putra. Halo guys, pemirsa Gospot dimanapun kalian berada. Hari ini saya Bagja, alhamdulillah sudah dan sedang menemani Abah Komar yang lagi kemoterapi kedua di RSUD Kabupaten Tangerang. Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Wah, ini dia nih, makhluk langkanya udah kelihatan.
Abah gimana kabarnya? Bisa berdiri? Alhamdulillah, kabar baik. Abah selalu membangun keadaan hati, jiwa, dan pikiran sehat walafiat. Walaupun secara fisik dalam proses pemulihan, tapi insya Allah sebulan 2 kali kemoterapi selama 6 bulan, mudah-mudahan nggak sampai 6 bulan lah, bisa normal kembali. Keadaannya secara psikologis Pak Haji mempertahankan, Abah mempertahankan kondisi psikologis itu dalam keadaan senang hati, jiwa dan pikiran sehat. Walaupun secara fisik, kalau fisik sih kan memang bekas operasi besar, operasi total, karena kanker ganas dan stadium 4 itu memang harus diangkat dari posisi pencernaan usus besar dan usus kecil yang menyambung ke anus, tapi sudah diangkat dan sekarang sedang menjalani program kemoterapi. Diinfus selama 46 jam. 46 jam ini asumsinya 22 hari 2 malam. Dimasukkan obat-obat yang berstandar tinggi, sangat keras, untuk membunuh sel-sel kanker ganas yang masih ada di dalam. Biasanya memang karena kerasnya obat-obatan yang masuk, dia ini merasa disentuh kayak setrum itu. Dia hitam ini, hitam. Ada bekasnya ya, Bu? Ada bekasnya dan perasaan mual yang begitu cukup tinggi, tapi kita kompensasi dengan semacam obat untuk anti mual dan atau makan dipaksakan untuk supaya tidak mual. Jadi hari ini Abah selalu menungguin menu makan yang selera supaya tidak mual, dimasukin. Ini hari kedua agenda kemoterapi yang kedua. Ya, kemoterapi yang pertama sudah 2 minggu yang lalu, ini kemoterapi yang kedua dan hari kedua. Jadi besok insya Allah sudah selesai pulang. Dan yang membuat kekuatan semakin kuat Abah adalah betapa Ibu Haji Siti Maryam, Subagja Salim, Raharja Adi Wijaya, kemudian Nur Haliza juga kakak-kakaknya beliau, kakak-kakaknya Subagja Salim, Arya Bahu Pringga, Dimas Supia Biasa, menjadi energi kekuatan Abah dalam proses penyembuhan. Energi yang paling dahsyat dari keluarga adalah ibunya anak-anak dan seluruh anak-anak dan keluarga. Alhamdulillah, saya sebagai anak bukannya merasa sedih tapi merasa bangga, merasa ikut terpacu juga semangatnya, ikut termotivasi juga melihat seorang ayah yang juga tertimpa berkah yang luar biasa tapi masih tetap semangat, masih tetap kuat. Jadi kita juga kebawa ikut kuatnya, kita juga kebawa ikut senangnya, kita juga kebawa ikut bahagianya. Kondisinya yang semakin tua membuat Komar dilanda kekhawatiran. Ditambah pihak dokter mengutarakan jika kemoterapi yang keempat bakal ada efek, yakni rambut bakal rontok. Kemudian katanya sih kemo yang keempat atau kelima nanti ada kemungkinan rambut Abah rontok jadi botak, kumis rontok, jenggot rontok, alis rontok, dan kalau yang tidak kuat. Tapi kalau imunitasnya lebih tinggi kemudian berdampak pada rambut yang kuat, tidak rontok. Yang rontok yang nggak kuat, menahan masuknya obat-obatan keras untuk membunuh sel kanker ganas. Karena obatnya ini membunuh sel kanker yang ganas, sel yang sehat juga, itulah dampaknya. Sel yang sehat terkena juga, mual, ini hitam, kemudian rambut rontok. Katanya dokter ahli, barangkali secara psikologis ya, mindset kata para dokter, mindset Pak Haji, 75% ditentukan kesehatan oleh mindset Bapak nanti.
dan menu makan yang sehat. Mungkin 4 tahun kemarin ini saya lupa check up, general check up. Setahun sekali biasanya itu minimal, setahun sekali harus check up kesehatan. Abah lupa. Sehingga masuk dalam suasana pola makan yang buruk dan lifestyle yang barangkali kemudian tidak normatif gitu. Sekelas saya lah gitu, saya rakyat biasa, orang-orang kecil. Sehingga Pak Haji, saya tanya sama dokter ada faktor hereditas enggak? Oh ada, Pak Haji ada, coba diteliti katanya. Betul aja kakaknya dia umur 20 tahun, Arya Bahu Pringga, sudah dicabut polip di ususnya. Itu kan indikasi bahwa saya menurun, anak saya menurun. Jadi ada faktor hereditas. Saya cek ke atas juga, ayah saya ada gitu. Tetapi itu cuma sedikit sekali, sekitar 10-15%. Yang paling besar adalah style dan pola makan. Saya sudah tidak bisa dan pantang dan selamat tinggal untuk 3P. Saya sudah tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis, penyedap. Komar tak selincah dulu. Sejak mengalami kanker usus, kondisi fisiknya semakin melemah. Di tengah keterbatasan itu, justru Komar rajin mengisi ceramah. Lantas benarkah di sisa umurnya, Komar bakal menetap di daerah yang jauh dari keramaian ibu kota sambil memberikan petuah-petuah keagamaan? Sebagai seorang anak tentu hal-hal yang sudah dibangun oleh Abah, fondasi-fondasi yang sudah dibuat, tiang-tiang yang sudah didirikan, pasti enaknya dilanjutkan. Jadi insya Allah saya nanti akan meneruskan juga pembangunan rumahnya Abah gitu kalau bahasa istilahnya. Anak-anak Abah semuanya berkesenian, sikapnya. Berkesenian dalam artian luas. Berkesenian di sinematografi, berkesenian di seni panggung dan film, berkesenian di dunia politik. Subagja Salim marahnya berkesenian di dunia politik ya. Di calon anggota DPRD nanti. Apa aja sih? Politisi dia, ini politisi. Kan sarjana komunikasi dari Universitas Islam Bandung. Sarjana komunikasi, dia concern pada strategi pemasaran politik. Ya. Dia fokus di situ. Yang ngomong sih ini Albert Einstein mengatakan, banyak orang mengatakan kecerdasanlah yang melahirkan seorang ilmuwan. Mereka salah, karakterlah yang melahirkannya. Saya fokus pada soft skill, karakter. Jadi menjelang Indonesia Emas 2045, saya bilang sama anak-anak nih, di mana Indonesia Emas itu 100 tahun kemerdekaan, akan lahir di sana, dibutuhkan anak-anak bangsa Nusantara yang berkarakter, memiliki kompetensi cemerlang dan berkarakter unggul. Ada 4 kecerdasan yang harus dielaborasi selalu. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan sosial, kecerdasan adversitas, dan kecerdasan intelektual. Jadi harus jadi petarung gitu. Ini yang membuat saya kuat. Dengan stadium 4 dan kanker ganas. Kenapa? Karena saya berpikir, Abah selalu berpikir futuristik. Berpikir futuristik itu tidak berpikir 4 tahun, 5 tahun ke depan, tetapi berpikir 25 tahun, 50 tahun ke depan. Itu yang saya bangun. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang, tetapi orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Saya ulangi terus sama anak-anak itu. Ayo bangun mimpimu untuk ke depan. Cintai, tapi jangan kau miliki. Aku bukan milikmu, milik Allah. Satu waktu aku pergi, satu waktu aku hilang, satu waktu aku diambil Allah. Kamu bisa bicara pada Tuhan nanti. Ya Allah, kau boleh jauhkan, kau boleh pisahkan aku dengan ayahku. Asal kau jangan jauhkan rasa cinta aku padamu. Seperti itu non, paradigma yang saya bangun. Harapan saya dan keluarga semua semoga bisa cepat pulih agar bisa kembali, karena pasti banyak teman-teman di luar sana yang merindukan inspirasi-inspirasi
dan kata-kata yang menyejukkan hati dan bisa memompa hati bagi mereka gitu. Jadi tapi yang penting pertama sehat dulu.